Kita akan membahas yang namanya muhkamat, furqan. Karena dia tidak melepaskan dari perhitungan. Setiap sesuatu bentuk akan terjadinya susunan. Karena terbentuknya masing-masing akan tersusun. Jadi susunan tuh ada karena ada bentuk. Dan setiap bentuk dan susunan ini diikat atau dijelaskan secara konkret melalui ism atau sebutan, penyebutan. Sudahlah mereka mau bilang nama ke apa ke, tapi yang jelas asma atau ism itu adalah sebutan. Tadi malam sudah saya jelaskan tentang asal usul dan mengapa wudhu itu dilekatkan dengan Al-Fatihah, begitu pula sholat, supaya mereka paham kenapa ini hilang hingga muncul lagi bahasanya ada perintah dan ada tuntunan. Kalau tidak daripada ulama ataupun mazhab, kita tak akan paham. Maka tidak boleh hanya berpegang pada Quran saja. Kalau berpegang pada Quran, berarti dianggap Wahabi. Nah, sekarang yang nyatakan Wahabi itu siapa? Syiah. Tujuannya memang menggiring opini. Dia membuat seseorang itu tidak boleh kembali kepada Al-Quran secara utuh. Karena dianggapnya tidak akan mungkin orang bisa memahami Quran kalau tanpa daripada jalur mereka. Maka Quran setiap turunnya itu ada asbabun nuzul, ayat nih demi ayat, surah demi surah. Dan ada penjelasannya. Dan selain adanya asbab dari turunnya dan penjelasannya, ternyata juga mengungkap dengan talian atau perhitungan. Karena dalam Quran itu sebenarnya menjelaskan segala perhitungan. Banyak yang Allah selitkan. Contoh, 1 hari di sisi kami sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kamu di dunia. Itu salah satunya. Kemudian banyak lagi yang lain. Contoh, 1 bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1 malam itu lebih baik daripada 1000 malam. Sekarang kita balik lagi. Di sebalik angka itu menjelaskan bagaimana Allah menyusun Quran. Kata Allah, kamilah yang menyusun Quran dengan serapi-rapi. Maka Allah memerintahkan manusia yang hebat tadi ini, bukan orang yang biasa, maksudnya orang yang paling pintar di muka bumi ini, ya ahli kitab. Buatlah sekiranya, ya kan, satu saja ayat ataupun kalimat yang sebanding. Niscaya pasti kamu tak mampu. Sehingga dengan adanya banyak penulisan-penulisan kitab dari abad pertama Hijriah sampailah sekarang, itu punya potensi untuk dipalsukan. Sedang Al-Quran tidak ada celah untuk dipalsukan. Inilah satu-satunya yang membuktikan dia terjaga. Kemudian tentang Sidratul Muntaha. Maka dalam arti sebenarnya Sidratul Muntaha itu tempat yang di luar daripada jangkauan atau di luar daripada semesta alam. Satu tempat yang di luar daripada semesta. Namanya Sidratul Muntaha. Maksudnya tempat itu adalah kesadaran yang sebenar-benarnya sadar atau kesadaran yang murni, yang tertinggi.
Lalu dapatlah perintah sholat yang akhirnya terima kita sekarang ini untuk menuju apa? Menuju sifat kita yang sebenarnya, yaitu Sidratul Muntaha, atau sifat kesadaran murni yang tertinggi. Dan itu hanya dimiliki oleh kita, yaitu manusia. Tidak dimiliki oleh malaikat, tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, hanya daripada Bani Adam atau cucu Adam, anak cucu Adam. Itulah istilahnya. Kenapa dalam Quran secara muhkamat Furqan tertulis, tersusun hijaiyah. Jadi hijaiyah ini tersusun menurut kepalanya. Di 7 huruf awal diawali dengan alif. Di 16 huruf berpasangan diawali dengan dal. Di 7 huruf tunggal yang tak sama diawali dengan mim. Jadi kalau kita ambil kepalanya, benar dia merujuk kepada Adam. Jadi sholat itu sebenarnya menghantarkan manusia itu selalu sadar. Kesadaran yang murni. Kesadaran murni itu adalah yang melekat kepada jiwa, yaitu kejati diri manusia itu sendiri. Orang yang sadar secara yang sebenar-benarnya, dalam keadaan apapun dia tetap sadar. Sekalipun dalam keadaan tidur pun dia dalam keadaan terjaga atau sadar sebenar-benarnya. Maka benar. As-salat tatanha 'anil fahsya wal munkar. Orang yang sadar itu tidak akan pernah memaksakan satu kehendak. Karena sifat memaksakan itu sifat dada. Ataupun ingkar atau mengingkar dengan Tuhannya. Inilah butuh kesadaran. Jadi Allah memerintahkan sholat itu memang benar-benar mengantarkan manusia itu berdiri sebenar-benar dalam kesadaran. Yang sebenar-benar sadar. Namun kesadaran ini tidak bisa tanpa melewati gerbang kesadaran itu sendiri. Maka gerbangnya adalah Al-Furqan. Al-Furqan ini tak bisa dilewati oleh siapapun. Makanya wajar begitu memasuki Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW memasuki sendiri, tidak bisa diantar oleh malaikat Jibril. Kenapa? Karena itu hanya bisa dimiliki oleh anak cucu Adam. Inilah namanya kesempurnaan yang Allah berikan kepada Bani Adam. Karena Allah sendiri mengatakan manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan. Dan Allah memberikan informasi yang terkonfirmasi. Di mana? Di dalam susunan hijaiyah. Maka tulis benar-benar dari alif kepalanya yang 7 huruf awal, 1 yang tak sama, 6 ni sama. Dibedakan lagi, dipecah lagi. 3 yang sama bentuknya dibedakan hanya pada titik. Batasa. Lalu 3 huruf lagi yang di ujung yang diberikan sama bentuknya tapi dibedakan pada titik. Ada yang bertitik, ada yang tak bertitik. Posisi titiknya pun dibedakan. Maka namanya jim, ha, ho. Informasi yang saya katakan tadi dari awal bagaimana penciptaan itu terjadi. Maka alif itu maknawiyahnya bagaimana segala sesuatu ini dari tiada menjadi ada. Bahkan ba itu, bahkan titik ba itu saja diadakan. Bukan semua berawal dari titik. Ini kesalahan. Kalau cara penulisan saya benarkan. Maka alif itu menjelaskan tentang al-kalam. Al-kalam ini kan pena. Kalam. Jadi a dan lif artinya media. Menitikkan sesuatu itu harus ada ya pena. Pena sebagai untuk menitikkan. Tentulah harus ada wadah. Maka dalam alif itu mengatakan kun. Kun itu melekat pada a. Dalam a itu ada benar-benar yang tersurat dan tersirat. Yang tersurat yang nampak adalah a. Karena orang akan mendengar a dan orang hanya tersilap pada a. Padahal a itu punya asbab. A itu tak akan terjadi dengan sendirinya. Karena adanya getar dalam dengung. Getar dalam dengung ini lah sebenarnya yang kita kenal dengung itu adalah getar.
Getar itu berawal daripada hembusan halus. Hembusan halus ini kan dihembuskan. Baru kita dapat jawaban kenapa Allah katakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau dalam Asy-Syura itu dikatakan laisa kamislihi syai'un. Karena Allah yang menghembuskan, Allah bukan hembusan, apalagi getar, apalagi dengung. Dia tidak sama dengan hembusan, dia tidak sama dengan getar, dia tidak sama dengan dengung. Maka beri simbol A. Nyatalah tadi ini A. Dari A dinyatakan untuk menyatakan lift. Namun diberi simbol satu garis yang lurus. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, bolehlah mau dibagi manapun. Itu menyatakan begitulah konsep sedianya, adanya, hingga menjadi sedia segala sesuatu. Alif ini kan menceritakan tentang dari mana dengung itu akhirnya menjadi suatu kekuatan energi. Lift. Dengung itulah hanya yang menggerakkan lidah di dalam mulut nih, yang awalnya melekat, adanya batasan, hingga lepas, sehingga tiada batasan. Tujuannya ada batasan dalam lift itu, setiap sesuatu yang Allah ciptakan memiliki batasan, karena yang Allah maksudkan adalah terhubung. Kan syaratnya untuk terhubung dia memiliki batasan. Tapi kalau mindset kita memahami adalah batasan bukan penghubungnya, maka kita terjebak dengan batasan. Maka lift itu akhirnya menyatakan apa? Mulut mengatup tapi tidak mengunci. Lalu ada hembusan. Dan dia mengisyaratkan bagaimana terbentuknya. Akhir itu berawal dari sebagaimana awal. Awal diawali dengan hembusan, maka ditutup pula dengan hembusan. Berbedanya, hembusan awal adalah yang paling halus hingga tak tersentuh ataupun tak dirasakan oleh manusia, hampir saja tak dirasakan oleh manusia. Tapi lift itu hembusan yang nyata, yang dirasakan pada saat kita menyebutkan karakter tadi ini, atau isem tadi ini, alif. Makna hembusan itu adalah hidup. Maka hembusan awal yang halus itu dikatakan roh. Jadi Allah ini menjelaskan sebenarnya dalam alif itu, A itu awal adalah roh dulu yang diciptakan. Untuk apa Allah menciptakan roh? Maka karena ada hembusan inilah menggetarkan. Iya kan? Apa sih getar itu? Getar itu adalah cahaya. Nah, itulah hebatnya. Jadi getar ini adalah cahaya. Cahaya itu diciptakan, dibentuk daripada roh. Sedang roh ini langsung daripada Allah. Jadi getar ini menjadikan apa nanti? Menjadi jiwa. Itu dengung. Maka kalau kita bicara dengung, itu adalah bicara jiwa. Yang mana jiwa akan menjadi dengung yang sebenar-benarnya dengung awal, tapi nyawa juga menjadi dengung, tapi dengung yang dijahirkan atau yang kita dengar. Karena itu melekat kepada nyawa ataupun yang masalahnya apa namanya tadi ni, nyawa tadi ni yang di dalam diri manusia. Karena nanti itu yang dicabut atau kekuasaan nyawa. Kekuasaan nyawa terhadap jasad. Maka yang mengikatnya adalah dengung. Siapa yang dengung dimaksudkan ni? Dengung daripada jiwa. Jadi jangan heran. Dengung itu bukan hanya yang kita kenal dengan pendengaran. Mata juga akan mengalami dengung. Hanya dalam perspektif sinar. Pikiran akan berdengung. Dan dengung yang masuk ke dalam jantung, masuk ke dalam nadi, itu adalah detak dan denyut. Ini dengung. Semua diikat. Kalau kita bicara lift, ini dah bicara pembentukan jahir. Jahir ini adalah jasadia, tubuh. Segala sesuatu termasuklah alam. Barulah Allah jadikan membentuk namanya ba. Ba ni satu paket. Ba ni satu paket dalam wadah atau istilahnya titik dan wadah.
kenapa titik dulu, baru namanya macam bentuknya adalah mangkuk atau pinggan, macam bentuk pinggan atau mangkuk. Itu simbol tempat maksudnya. Karena bentuk mangkuk itu, kalau kita lihat mangkuk tuh tujuan dibentuk mangkuk untuk apa? Tempat untuk menampung isi. Kalau kita lihat dulu, kalau bah itu artinya mangkuk atau tempat yang tujuannya adalah sebagai tempat menampung. Begitu pula alam. Nah, namun indahnya di sini, kalau kita teliti, titik itu keluar daripada wadah, artinya dulu titik baru wadah atau tempat tadi ini. Itu kan menjelaskan titik ini tercipta daripada lift. Artinya adalah menjelaskan bagaimana zat itu terbentuk. Maka tidak satu pun yang alam maupun makhluk itu jasadnya itu terlepas daripada zat. Semuanya mengandung zat karena semuanya terbentuknya jasad, terbentuknya segala sesuatu itu, bahkan alam ini sendiri karena adanya zat. Zat inilah yang akan membentuk alam. Jadi alam itu tempat ini makhluk. Karena dari zat itu untuk zat juga. Artinya tempat itu makhluk untuk menempatkan makhluk. Maka kalimat ba ini menjelaskan mulut. Ini isyarat. Maka ba itu dari awal saya katakan tidak bisa orang menyebutkan ba mulut dalam keadaan mengatup, atau orang menyebutkan ba dalam mulut keadaan terbuka. Ba itu maknawiannya wajib mengatup kemudian membuka. Maknanya adalah mulut bagian terluar atau bibir ini menjelaskan jahir atau nyata secara jahir. Zahir nyata sejahir-jahirnya atau jahir senyata-nyatanya. Dibentuknya segala sesuatu itu berwujud atau ada dalam bentuk yang fisik. Dari tiada menjadi ada. Nah, di sini juga menginformasikan dulu jasad atau dulu jiwa dan nyawa. Dulu jiwa, baru adanya jasad. Ini juga menjelaskan belum ada manusia, dia udah tercatat. Artinya belum dia ada lahir ke muka bumi ini, udah tercatat, bahkan ada nantinya. Kemudian dengan ta, ini ada perbedaannya. Ta ini titiknya udah di dalam wadah, dua putih. Itu artinya adanya keseimbangan. Artinya yang Allah pisahkan dari alam tadi itu. Dari alam tadi itu, dari batu, kan udah menjadi satu kesatuan. Lalu Allah pisahkan dari alam, dari dalam alam itu. Barulah dipisahkannya menjadi, mana yang menjadi langit, mana yang menjadi bumi, tanah, mana yang menjadi lautan, mana menjadi daratan. Tapi bukan sebatas itu. Artinya kalau kita lihat daripada isyarat dalam penyebutan ta, maka di situ tidak ada urusan bibir, tapi urusan lidah. Lidah wajib melekat kemudian lepas. Maknawiyahnya adalah yang dibentuk, yang dipisahkan adalah di dalam alam tersebut. Maka tidak bisa orang sebutkan ta kalau lidahnya tetap melekat. Atau dia menyebutkan ta kalau lidahnya tidak melekat, tak bisa. Karena ta itu wajib. Lidah melekat kemudian lepas. Maka sudah menjadi tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini kan udah bicara tentang bagaimana dengan konsep penciptaan awal. Karena ini adalah di sini menjelaskan tentang asbab. Alam ini ciptakan dengan sebab.
Dan Allah menjelaskan sebabnya dan apa yang terkandung dalam alam ini. Begitulah setelah akhirnya masuk kepada huruf sa atau masuk kepada tahap keempat. Dari alif, ba, ta, sa. Sa. Sa ini hampir saja lidah menyentuh la ala. Tapi tidak bersentuhan. Sa. Hampir. Yang dikeluarkan dalam sa itu adalah hembusan. Lalu beda titik dia kalau dalam bentuk. Kalau ta itu titiknya 2, kalau sa itu titiknya 3. Artinya dari kesempurnaan sa itu cukup. Cukup untuk menunjang atau untuk menjadi tempat kehidupan atau tempatnya makhluk. Titik 3 ini dikatakan sempurna karena adanya satu titik di antara dua titik. Maka ibaratnya kalau sebut dengan sa atau isyarat tadi itu, dia menjelaskan dalam hembusan itu adalah kehidupan, lalu diberinya batasan. Ya. Artinya di dunia ini ada dua hal, nyata dan gaib. Namun kedua-dua hal itu satu hal yang mengikatnya. Yang berbeda tadi satu hal yang menjadi kesamaan. Sama-sama membutuhkan kehidupan. Artinya, mau di alam nyata, makhluk nyata, alam gaib, makhluk gaib, dia membutuhkan kehidupan. Itu konsepnya. Dengan kata lain, alam ini cukup sempurna yang Allah ciptakan. Bukan hanya alam yang nyata, juga alam yang gaib. Beserta isinya. Nah, baru Jim Hahu ini menjelaskan. Apa yang dijelaskan Allah? Makhluk. Jahirnya makhluk. Atau jasadnya makhluk. Untuk mengisi atau memenuhi tempat. Allah jelaskan lagi. Jim. Nah, pertama yang kita bahas adalah bentuk. Jim itu bentuknya ha, tetapi punya titik di dalam. Bukan di atas, bukan di bawah, di dalam. Ya. Maknawiahnya, titik ini menjelaskan bagaimana jasad ini dibentuk. Dari mana jasad ini dibentuk? Dari dalam. Ini menjelaskan benar, di dalam. Lalu tersebut secara isemnya. Jim. Pertama, perhati pelan-pelan menyebutkan. Ini kita diajarkan betul-betul teliti. Lidah melekat, kemudian lepas. Betul. Kemudian bibir mengatuk. Lalu di situ yang satu-satunya dalam keadaan mengatuk apa yang muncul? Dengung. Dengung yang tetap ada. Dengung tidak habis. Dalam lidah dalam keadaan melekat saja udah ada dengung. Kemudian lepas lalu bibir mengatuk. Tetap berdengung. Jim. Begini penguraiannya. Di dalam itu adanya pemisah. Keluar. Ya, berpisah dari dalam. Awalnya satu menjadi dua bagian, berpisah. Lalu bercampur atau menyatu. Maknawiahnya adalah mulut mengatup artinya menjelaskan bukan dari luar tapi dari dalam. Bagaimana benda ini bisa tercampur, bagaimana benda ini bisa keluar dan tercampur, lalu bagaimana benda ini tersusun dan bagaimana benda ini akhirnya membentuk. Siapa yang membentuknya? Jawabannya adalah dengung tadi ini. Jim. Jadi di sini dalam isyarat itu menjelaskan adanya pencampuran sehingga menjadikan satu kesatuan
dan membentuk yang namanya makhluk atau jasa dia makhluk. Maka kalimat Allah, contoh dalam kalimat Jum'at. Jum'at ini menggunakan huruf apa? Ini adalah menghubungkan bagaimana segala sesuatu ini terbentuk, tersusun dari dalam. Jadi makhluk tuh dulunya adanya jasad itu dari dalam terbentuknya. Ini ada kronologinya. Dalam penyebutan jin itu menjelaskan bagaimana makhluk apapun ini dibentuk dari dalam. Mau dia dalam bentuk dia makhluk yang melahirkan atau makhluk yang bertelur, ini dijelaskan jin. Apa sih makna dengung tuh? Kita balik lagi awalnya. Dengung itu isinya adalah getar. Dengung itu jiwa, getar adalah cahaya. Dari inilah bagaimana yang namanya ruh itu membentuk getar atau membentuk cahaya hingga menjadilah jiwa. Nah, kekuatan ataupun langsung daripada Allah melalui roh itu sendirilah yang menyusun, yang membentuk segala sesuatu. Maka tersebutlah jin yang mana maknawiannya mulut mengatup tapi tetap berdengung. Ini kronologinya. Kemudian yang tersebut lagi setelah jim adalah ha. Nah, ha ini yang nampak itu adalah jasad. Atau bahasa lainnya tubuh yang dihidupkan. Maka kalimat ha itu adalah yang dihidupkan. Bukan dia hidup, tapi dihidupkan. Maka kalimat ha itu menjelaskan bentuk yang hidup tadi ini ya. Maka maknawiannya dia dihidupkan karena dibentuk. Nah, di situ akan dijelaskan untuk sebagai bukti bahwasannya itu punya batas, hidup punya batas. Artinya sesuatu yang dihidupkan itu mempunyai batas. Maka untuk membuktikannya sebutlah ha itu lama-lama. Kenapa? Karena dia akan berhenti. Nah, tanya dia kenapa dia berhenti? Karena tidak bernafas. Nah, nafas itu kan dari dalam keluar. Artinya bahasanya adalah kehidupan itu dari dalam, ditajalikan di luar. Artinya di luar itu adalah sesuatu yang dihidupkan. Termasuk jasad ini, termasuk fungsi jasad ini, itu adalah difungsikan dan dihidupkan. Dan dia memiliki batas. Karena batasnya apa nanti? Batasnya akan berhentinya nafas. Berhenti nafas artinya berhentinya yang dihidupkan. Bukan hidup yang berhenti, tapi yang dihidupkan. Lalu masuklah kepada kho. Kho itu ada getar. Ada hembusan, ada getar. Ini memisahkan. Di dalam tekak atau kerongkongan kita nih, ada getar. Kho. Sebentar ya. Benar? Ada hembusan. 3 kali getar itu menjelaskan adalah antara jasad, antara yang dihidupkan dengan hidup itu sebenarnya berbeda. Maka nanti akan menjadi hal yang terpisah menjadi 2 bahagian. Mana yang dihidupkan, mana sebenar-benar hidup itu sendiri. Yang mana hidup itu sendiri tidaklah akan binasa atau bahasanya adalah tidak akan mati. Tapi yang mengalami kematian adalah yang dihidupkan, yang difungsikan. Ini manawiyah dalam kho. Kemudian habis ini kita masuk kepada yaitu 16 huruf berpasangan. Nah, kalimat kedua dalam huruf dalam kalimat Adam. Tadi alif, kemudian dal. Kemudian nanti akhirnya mim. Adam. Ini benar-benar untuk anak keturunan, anak cucunya Adam. Bagi merasa anak cucu Adam, insya Allah dia akan memahami. Karena Quran ini
diturunkan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk sekalian manusia. Nah, kemudian kita masuk kepada yaitu huruf kedua dalam kalimat Adam. Artinya 16 huruf berpasangan, yaitu dal. Dal kepala daripada 16 huruf berpasangan. Kenapa dia kalimat berpasangan di kepala yang dengan dal? Karena dal itu maknawiannya adalah takdir atau ketetapan. Dan 16 itu artinya segala sesuatu memiliki pasangan. Namanya berpasangan pasti tak sama. Itu pasangan namanya. Bahasa lain pasangan adalah lawan, memiliki sandingan. Itu lawan. Contoh, ada 4 huruf awal dalam 16 huruf berpasangan itu adalah dal, zal, ra, jai. 4 huruf ini dia punya keunikan. Dalam penulisan dia tidak bisa disambung awal. Iya kan? Apalagi tengah. Kalau tengah jadi pemutus dia. Tapi dia bisa disambung akhir. Maknawiannya, kenapa dia tidak bisa sambung awal? Karena dia tidak bergantung dengan sesuatu. Namun sesuatulah yang bergantung kepadanya. Maksudnya adalah kekuasaan Allah dalam takdir itu, dalam kodrat dan iradat. Kalau dalam dal ya takdir. Nanti kita bahas itu dal, kenapa dikatakan takdir atau ketetapan. Dalam bahasa lainnya adalah wadunia. Lalu kenapa disebut dengan zal itu adalah kada dan kadar atau kodrat dan iradat. Apa arti kodrat iradat? Kuasa dan kehendak. Karena tidak akan bisa berkehendak tanpa kuasa. Harus ada kuasa baru bisa berkehendak. Nah, adanya kuasa yang berkehendak maka melahirkan roh, yaitu perbuatan. Maka lambang daripada roh itu bentuknya adalah seperti lengan tangan. Nah, barulah dijelaskan perbuatan dengan yang diperbuat ini menjadi hal yang berbeda. Perbuatan dengan apa yang diperbuat. Maka di sini akan menguraikan. Tidak selamanya perbuatan baik itu akan menghasilkan baik. Dan tidak selama apa yang kita pandang buruk perbuatan tadi itu akan menghasilkan keburukan. Namun kalau kita mengambil telaah dari awalnya yaitu dal, maka kita akan memahami ketetapan. Ketetapan Allah dalam kekuasaannya terhadap alam dan makhluk. Maka kalimat dal yang mengikat kalimat dunia. Dunia artinya bukan hanya sekadar bumi, tapi seluruh semesta alam. Bayangkan, dal itu bukan hanya tentang manusia, makhluk yang kita kenal tadi ini. Darilah yang paling halus seperti virus, sampailah kuman, sampailah kita kenal tadi ini apa nama tadi ini hewan, tumbuh-tumbuhan, sampailah kita ni manusia, makhluk, bahkanlah bumi. Tidak, ternyata luas seluruh semesta alam. Tidak ada satupun yang luput daripada ketetapan atau kuasa Allah dalam ketetapan. Disebut dengan takdir. Itu dal. Maka dia punya lambang. Dal itu bentuknya seperti telapak kaki. Menjelaskan perjalanan. Perjalanan itu artinya adalah suatu ketetapan. Ketetapan dalam perjalanan. Tidak akan bisa adanya perjalanan kalau bukan ketetapan. Itu sebenarnya mengikat di antara kedua hal itu. Segala sesuatu itu dalam ketetapan Allah. Tidak ada satupun yang luput. Maka kalimat wadunia, artinya dunia ini luas. Artinya dunia itu adalah semesta alam. Semesta alam nih. Dari planet manapun, galaksi manapun. Itu adalah ciptaan Allah dan tidak melepaskan diri dalam ketetapan atau kekuasaan Allah dalam ketetapan takdir. Dikatakan seperti bentuk telapak kaki itu artinya semuanya hidup atau dia menjalani ketetapan. Kalau alam semesta termasuklah planet-planet ini dia berputar.
dia akan namanya berputar, apa namanya? Ya, beredar dengan edarnya masing-masing. Maka muncul lagi ayat Allah dalam Quran, tidaklah mungkin siang mendahului malam atau malam mendahului siang. Ini biar terang benderang. Maka kalimat dal itu adalah takdir, arti wa dunia. Maka dal jadi susunan kedua setelah alif tadi yang kita jelaskan, dia ada dal. Itu menjelaskan tentang 16 huruf berpasangan. Dan uniknya lagi, sebutan dal ya, mulut mengatau atau membuka? Membuka. Masalahnya menjadi gerak itu adalah di dalam mulut nih, yaitu lidah. Bagaimana lidah itu menggerak kalau bukan dari dengung itu sendiri? Benar. Kenapa maknawiyahnya lidah yang menggerakkan? Karena takdir itu bukan dari luar, tapi dari dalam, include di dalam segala sesuatu. Nah, kemudian maknawiyahnya lagi selanjutnya adalah dalam ism tadi ini, dal itu dia menyatakan lam. Kalau dia tidak menyatakan lam, maka bukan dal namanya. Artinya, ini artinya ya, belum kita bahas zal, belum kita ketemu nama ra dan jai, sampailah qaf, kaf. Ternyata dalam dal itu ketetapan tuh udah dinyatakan setiap adanya awal dan ditetapkan atas akhir. Nah, kalau kita penguraian berarti kita menjalani tadi nih untuk menemukan akhir. Padahal dalam dal itu dah menyatakan akhir. Akhir dalam 16 huruf berpasangan itu adalah lam. Nah, maka sebutannya dal. Ternyata secara pastinya setiap awal itu telah adanya akhir. Mutlak tuh. Maka kalau ingin mengetahui bagaimana segala sesuatu itu akhirnya macam mana, maka pahamilah awalnya, itu maknawiyahnya. Jadi dal dengan zal sama, dia menyatakan akhir. Karena segala sesuatu itu pasti ada jalan akhir. Akhirnya sesuatu karena ada awalnya. Karena awal dan akhir itu diikat dengan takdir. Nah, ini baru ada jelas kronologinya. Dal. Zal apa maknanya? Makna zal itu adalah membedakan dal dengan zal apa? Titik. Barulah kita paham adanya kuasa, kehendak. Kuasa ni apa? Titiknya. Maka kalimatnya kodrat dan iradat. Ada titik. Titik ni kuasa dulu. Tanpa ada kuasa, tidak adanya kehendak. Mustahil kita bisa mau berkehendak tanpa adanya kuasa. Tentang kuasa mata. Kalau bahasa lainnya fungsi kan. Hingga adanya kuasa atas mata ni karena adanya fungsi mata. Menghasilkan kehendak kan. Dengan apa yang dilihat. Tentang kuasa tangan. Karena tangan punya kuasa bergerak, maka dia punya kehendak untuk menggapai, memegang. Ya kan? Sesuatu. Ini artinya menjelaskan bagaimana perbuatan itu bisa terjadi. Kalimat zal secara isem atau sebutan zal sama dengan dal, hanya saja kalau dal dia melekat di dal, lepas kemudian melekat kembali. Artinya tidak ada satu pun yang luput dari takdir awal dan akhir. Namun di sebalik takdir dal tadi adalah penghubung. Ternyata tidak adanya batasan. Artinya adanya batasan itu hanya untuk menghubungkan. Dal itu menjelaskan adanya tujuannya adalah adanya awal dan akhir untuk menghubungkan. Inilah batasan. Batasan kalau kita mandang dalnya dan lamnya. Tetapi maknawiyahnya adalah setiap yang berbatas itu mengarahkan atau menuju kepada penghubung. Kalau kita tak punya batasan, kita tak bisa terhubung. Syaratnya bisa terhubung karena yang memiliki batasan. Sedangkan kalimat zal
berakhir dengan lekatnya lidah. Manawianya segala sesuatu itu disatukan. Bertemunya antara kuasa dan kehendak. Bertemunya antara kodrat dan iradat menghasilkan perbuatan. Bertemunya tadi ini satu kekuatan. Kekuatan artinya adanya kuasa. Kuasa adalah kekuatan awal yang menghasilkan kehendak. Maka kita kenal adanya perbuatan. Bagaimana bisa terjadi perbuatan baik, perbuatan buruk. Bagaimana bisa terjadi segala perbuatan ini. Mau perbuatan apapun terjadi karena adanya kuasa dan kehendak. Allah berikan semuanya. Maka yang harus kita pahami adalah Zal itu juga menyatakan lam. Artinya kuasa dan kehendak ini juga punya batasan. Tujuannya untuk menyingkap hubungan dalam tiap-tiap batasan. Terhubungnya segala sesuatu itu karena memiliki batasan. Baru diungkapkannya bagaimana energi dan untuk apa energi yang memiliki energi batasan. Energi batasan adalah energi olahan. Artinya energi tubuh ini karena diolah dari apa? Dari makan dan minum. Energi apapun kecuali energi yang langsung. Energi yang langsung yang melekat pada sebut dengan hidup, bukan yang disifati hidup. Ini beda. Nah, kalimat zal ini dia menjelaskan setiap fungsi itu memiliki kehendak. Karena fungsi itu tak melepaskan dari kuasa. Bagaimana mungkin berfungsi kalau tak ada kuasanya? Iya kan? Kuasa rasa menghasilkan fungsi. Betul? Menghasilkan energi. Sehingga tubuh semuanya di antara kiri dan kanan, atas dan bawah, depan dan belakang, semuanya memiliki fungsi. Karena dia memiliki fungsi, maka dipastikan memiliki kehendak. Itu maksudnya. Barulah kita kenal adanya perbuatan. Semuanya berbuat. Setiap yang berfungsi pasti berbuat. Maka adanya roh. Karena syarat dalam perbuatan roh itu tidak melepaskan daripada getar. Jadi 3 fase. Sehingga adanya energi yang saling terhubung roh. Perbuatan kita ini fungsi dan perbuatan itu karena adanya fungsi dan kehendak. Menghasilkanlah perbuatan. Maka tubuh ini tunduk. Sebagaimana fitrah fungsi. Dia berbuat. Maka simbol rah. 3 kali getar. Baru dia menghasilkan atau menyatakan hidup itu sendiri. Artinya perbuatan itu menyatakan hidup dan hidup itu menyatakan perbuatan. Ini saling mengikat. 3 kali itu maksudnya adalah segala unsur itu yang diterima itu melalui 3 tahap. Pertama, dari jiwa tadi ini langsung kepada kalbi. Kalbi ini langsung kepada dada. Dada itulah langsung yang menghendaki ataupun yang menghasilkan kehendak dalam perbuatan. Maka kenapa kita dilarang untuk mengikuti kehendak dada? Karena kehendak dada dalam dada itu adanya bisikan atau keinginan syahwat. Bahasa lainnya adalah bisikan syaitan. Syaitan berbisik di dalam dada. Ini biar jelas benda. Tezal, roh, perbuatan kita barulah kita ngerti kenapa telinga, mata, hidung, mulut, ya kan, otak kita, bahkan tangan dan jemari kita, bahkan kaki kita, semuanya pasti berbuat. Nah, di belakang ini berbuat tapi tak terhisap. Di belakang ya. Karena tidak akan adanya keinginan. Memang di belakang ini bisa berbuat karena dia tak memandang kan? Tidak bisa. Di belakang tidak tahu. Maka kenapa sholat itu yang ditampakkan di belakang badan kita. Di saat kita rukuk bahkan sujud dah lebih nampak. Nanti kita bahas itu.
Jadi semuanya yang mengalami yang berbuat itu akan dihisap. Akan dihisap. Artinya perjalanan tidak dihisap, tapi perbuatan akan dihisap. Tapi mana mungkin adanya perjalanan tanpa perbuatan? Betul? Barulah adanya menjai. Azai ini menyatakan yang mana sebenar-benarnya yang kekal. Nyata dan kekal. Dari perbuatan kita menghasilkan karya atau hasil. Hasil apa yang kita perbuat. Inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik dan buruknya. Allah menjadikan sistematik seperti ini. Maka ada yang terkonfirmasi di sini. Sehingga menjelaskan bagaimana asal-usul terjadi, bagaimana rasa ini terbentuk, bagaimana segala sesuatu ini berfungsi. Lalu bagaimana adanya perbuatan, lalu apa yang membedakan antara perbuatan dan hasil yang diperbuat. Perbuatan akan dihisap, tetapi hasil perbuatan yang benar-benar langsung kepada asal-usulnya ataupun dari penciptaannya itu sendiri, maka dia akan kembali kepada Tuhan yang sebaik-baiknya. Itu kalimat jai. Jai dalam ism jai itu berbeda dengan roh, berbeda dengan zal, berbeda dengan dal. Kenapa? Karena jai dia langsung ke dalam tenggorokan kita. Jai. Yang diawali lidah yang hampir menyentuh la. Jai, memang bersentuhan tapi tidak menyentuh benar. Lalu ternyata dia melepaskan segala batasan. Karena jai itu menyatakan penghubung. Karena perbuatan kita itu terhubung langsung dengan asal usul kita. Barulah kita masuk kepada shin dan shin. Sin dan shin. Ini menjelaskan tentang segala sesuatu yang Allah ciptakan dalam kekuasaan Allah. Seluruh makhluk dan alam. Dal, zal, ra, jai. Barulah dijelaskannya. Barulah dinyatakannya dalam bentuk sin. Sin itu maknawiyahnya adalah dua. Rongga itu mengatakan dua alam. Dua tempat. Lalu ekoknya mengatakan satu tempat. Artinya nyata dan gaib dalam satu alam yang sama. Alam nyata dan alam gaib dalam satu alam yang sama. Bersatu tapi tak menyatu. Alam beserta makhluknya. Itu jelas dalam kalimat sin. Maka sin itu dalam penyebutannya dia menyatakan penghubung. Kenapa? Harkatnya di bawah. Sin. Nah, sebelumnya saya jelaskan dari dulu kan udah. Kalau harkat di atas itu artinya tajalli. Nyata. Harkat di bawah artinya terhubung atau penghubung. Harkat di depan artinya di dalam atau tersembunyi tadi ini. Nah, kalau sin ini kan dia menyatakan nun. Oke, tadi kalian dal, zal, dia mengatakan lam. Ra menyatakan alif. Jai mengatakan ya. Ini kan mengatakan kekal. Lalu bagaimana kita mau memahami disebut dengan shin? Shin ini menyatakan nun. Kenapa? Dia menjelaskan alam ini semua terbentuk. Mau ada alam beserta isinya tak melepaskan dari asal usul. Itu zat. Yang zat itu terbentuk daripada cahaya. Dari alam beserta makhluk. Mau itu nyata ataupun gaib. Ternyata dalam sebutan sin adanya semuanya hidup dan dihubungkan. Artinya dihubungkan, hidup ini dihubungkan. Kesamaannya adalah semuanya dihidupkan. Semuanya dihubungkan dalam kehidupan. Dan fungsinya sama-sama sebagai terhubung. Sin. Ada sama-sama dia menyatakan kehidupan. Perbedaannya benar. Nyata dan gaib tak sama. Bahkan seluruh manusia kan mengalami hal yang tak sama. Kenapa?
Tak sama dari DNA-nya, tak sama daripada sidik jarinya. Itu. Kemudian shin. Nah, shin ini artinya sempurna. Atau bahasa lainnya adanya tekanan shin, sempurnanya adanya kehendak. Jadi setiap alam dan beserta makhluknya itu terhubung, terikat. Mau nyatu dan gaib, dalam diri kita ada nyatu dan gaib. Ini saling terhubung. Namun dalam kalimat shin itu ada titik 3. Itu artikan segala sesuatu itu adanya kehendak. Mau dia nyata dan gaib yang memiliki kehendak. Mau itu makhluk dan alam. Jangan dibilang alam tak ada kehendak. Kalau alam tak ada kehendak tidak akan terjadi namanya bencana alam. Dalam alam ini ada 4 unsur, api, air, tanah, dan angin. Dan orang semua tahu. Kira-kira semua punya kehendak tak? Punya semuanya. Karena semuanya adalah makhluk. Air makhluk. Tanah makhluk. Api makhluk. Angin makhluk. Bahkan dikatakan alam juga makhluk. Lalu di dalam alam adalah makhluk. Itu shin. Perbedaannya antara kedua dalam sebutan isimnya, satu sin tidak ada tekanan, sin walaupun lidah melekat, tapi shin adalah tekanan, adanya tekanan atau dalam bahasa dalam isyarat itu ada penekanan dalam bentuk kalimat shin. Itu artinya menunjukkan adanya kehendak. Wajar kalau Allah menggunakan kalimat syaitan menggunakan huruf karena adanya kehendak. Hati-hati. Kenapa? Yang dikehendaki oleh syaitan ini apa? Tetaplah sesuatu. Tak mungkin syaitan ini bisa menghendaki yang bukan sesuatu. Itu kalau kita bicara buruknya. Namun secara harfiahnya dikatakan segala sesuatu, dikatakan dalam maksud dalam shin itu semuanya terikat dengan kehendak. Kehendak apa nih? Kehendak atas sesuatu. Karena mereka adalah sesuatu, alam sesuatu, bahkan makhluk pun sesuatu. Lalu tetaplah mereka menghendaki yang sesuatu. Itu udah pasti. Disinilah baru Allah menjelaskan apa itu sod. Nah, sod ini adalah kunci. Sod ini adalah kunci. Sod adalah hembusan sod, lalu lidah melekat. Kenapa? Karena sod itu dalam penyebutan dia menyatakan dal. Sod. Disinilah dia menjelaskan yang menjadi batasan itu bukanlah dari luar, melainkan dari dalam. Sod tidak bisa dibuka kalau orang yang membuat batasan dari dalam. Artinya, kalau orang itu terjebak dengan kasta, maka sesungguhnya dia akan membatasi dirinya. Dengan apa? Dengan kasta itu sendiri. Maka kenapa sod itu melepaskan segala kasta? Karena syaratnya orang bisa terhubung dan bisa memahami di antara kedua hal. Artinya furqan, membedakan kedua halnya. Karena disitulah kunci sod. Karena sod itu menyatakan dal. Dia tidak menyatakan batasan, tapi menyatakan penghubung. Maka kepala sod ini bicara tentang kehidupan. Kepala sod itu macam lubang jarum. Artinya yang menghimpun atau yang terhimpun di dalam segala sesuatunya. Terjelaskan dengan takdir. Maka lambang takdir itu adalah kepala sod. Artinya tidak ada satupun orang yang mampu melawan takdir. Dan tak ada satupun yang luput dari takdir. Hanya membedakan kedua halnya, yang sebagian besar manusia di dalam takdir dan sebagian kecilnya adalah orang-orang yang berjalan di atas takdir. Bukan karena dia keluar pada takdir, tidak. Karena dalam suatu menjelaskan tidak akan bisa dia merubah takdir kalau bukan takdir itu sendiri yang merubahnya. Dan takdir ini langsung dalam kekuasaan Allah. Maka kalimat Rabbighfirli.
Sat. Maka ekornya mengikat pada alam semesta, siapapun dalam alam nih, siapapun dia, tidak akan pernah dia bisa melawan takdir, kecuali dia sendiri yang akan mengerti takdir. Karena apa? Tidak akan bisa dimengerti kalau bukan dari takdir itu sendiri. Artinya, seandainya orang itu bisa memahami dan mengungkap takdir, artinya dalam takdir itu sendiri. Sat. Begitu pula dengan dat, sama-sama menyatakan dan. Kalau sat tadi dengan hembusan, dat dengan tekanan ataupun melekat lidah kemudian lepas melekat kembali. Apa yang dimasukkan dalam bentuk tulisannya itu ada membedakannya antara sat dengan dat adalah titik. Dot ini dia menjelaskan seperti halnya dengan sat. Disitulah diberinya. Kenapa saya katakan tadi yang berjalan di atas takdir? Karena tidak akan mampu orang itu menentang takdir. Andai kata dia berjalan atas takdir, itu pun atas dari takdir itu sendiri. Andai pun orang itu bisa merubah takdir dari takdir itu sendiri. Namun jawabannya adalah takdir itu sendiri dia membuat jawaban, membuat celah agar orang bisa mengerti dan memahami bahkan membaca takdir itu sendiri. Apa jawabannya? Sat dan dat. Di sini juga akhirnya menemukan asal usulnya, bagaimana sumbernya. Ternyata dalam kekuasaan Allah untuk menuju kepada yang punya kuasa, maka bicaralah tak yang melepaskan dari segala belenggu, yang melepaskan daripada segala batasan. Tauhid. Tak. Persamaannya di antara semuanya sat dan tak sampai zo itu saja sama-sama tajalli, benda ini nyata sebagaimana dinyatakan dari awal. Dal. Nyata nak takdir? Nyata. Mau dikatakan gaib sekalipun dia nyata. Sesuatu yang ditetapkan. Maka to itu tidak lagi bicara alam, tapi bicara tentang alif. Ya kan? Semuanya terhubung kepada yang menguasai segala sesuatu. Artinya asal usul yaitu kun fayakun. Alif. Artinya orang tidak akan terjebak lagi dengan alam, tapi langsung kepada yang berkuasa yang menciptakan alam semesta, bahkan takdir itu sendiri, kepada sumber yang menciptakan takdir beserta alam semesta itu sendiri. Barulah masuk kepada za. Za itu ada titik. Betul? Artinya benar-benar dia menjadi khalifah yang diadakan dalam kekuasaan Allah. Dia sendiri langsung kepada Allah dalam kekuasaannya, dan dia sendiri yang memahami atas segala sesuatu dalam ketetapan Allah, dalam kekuasaan Allah. Maka tidak ada rahasia dan tidak ada dusta. Allah tidak pernah merahasiakan. Maka kalau kalimat walaupun muncul akadu ufiha, artinya aku hampir, itu tidak menjadi rahasia. Aku hampir merahasiakan. Jawabannya ada. Sadat ta'za, tidak menjadi rahasia, tapi bagi mereka yang benar-benar faham dan dia benar-benar mengerti, tidak akan bisa mengerti cahaya kalau bukan cahaya itu sendiri, tidak bisa mengerti rasa kalau bukan rasa itu sendiri, dan tidak akan bisa mengerti pandangan kalau bukan pandangan itu sendiri. Sama dengan mengerti dengan penciuman kalau bukan dari penciuman itu sendiri, ataupun pendengaran, yang bisa mengerti pendengaran itu sendiri. Artinya menempatkan sesuatu pada tempat. Barulah di situ baru kita kenal dengan ilmi atau ain. Ain artinya nyata sebagai penghubung. Apa itu? Pengetahuan atau ilmu. Ilmu atau ilmi menjadi satu pengetahuan. Maka bisa diuraikan, bisa dengan pengetahuan pula. Tapi bukanlah pengetahuan sebagai pegangan. Ilmu, ain.
yang membuat batasan. Artinya dia menjelaskan perbedaan di antara keduanya, antara nyata dan gaib. Dan semuanya bisa dijelaskan, diuraikan. Ain. Karena kalimatnya adalah dia menyingkap pengetahuan. Pengetahuan itu langsung daripada kekuasaan Allah. Tapi dia tidak akan pernah terjebak dengan pengetahuan atau ilmu. Dia tidak akan pernah membanggakan, bahkan dia akan merasa hebat dengan ilmu, tidak. Karena dia paham adanya arin. Karena ilmu itu akan menghantarkan seseorang memahami atas sumbernya ilmu atau petunjuk. Maka yang mereka pegang bukan ilmunya, tetapi yang mendatangkan pengetahuan atau ilmu itu sendiri, yang mengatakan ilmu itu adalah ada punya sumber dalam kekuasaan Allah, dalam petunjuk Allah. Maka titik yang ada pada arin itu sebenarnya titik yang ada pada dat dan za. Ini kalau kita mau jujur masalah ini. Barulah situ daripada petunjuk itu akan menghantarkan manusia itu akan mengerti namanya fa. Fa itu macam model wow, punya titik satu. Artinya di baliknya pembeda. Adanya furqan. Artinya bisa membedakan. Kalau al-furqan pembeda, tapi kalau furqan membedakan. Apa yang dimaksudkan membedakan? Membedakan segala sesuatunya dari yang paling halus hingga yang paling kasar, paling luas. Sehingga dari fa itu sendiri mengatakan alif, arti petunjuk langsung. Makanya dalam qaf dan kaf itu dia menyatakan fa. Tidak akan ada qaf dan kaf kalau tidak adanya furqan. Qaf ini apa? Qaf itu artinya tentang pengetahuan yang membentuk atas kehidupan. Mana mungkin dia akan paham? Bagaimana dia bisa kenal? Karena syarat untuk memahami harus kenal. Syarat untuk kenal dia mampu membedakan mana substansi, mana eksistensi, mana kuasa Tuhan, mana pula Tuhan yang punya kuasa yang mustahil sama dengan segala sesuatu yang dikuasainya, yang tak bisa disebut, yang tak bisa ditulis, yang tak bisa diumpamakan dengan apapun. Qaf. Lalu kaf. Kaf ini artinya menjelaskan kemutlakan. Mutlaknya adanya amzah di dalam lam, maka tidak sebut dengan lam tapi kaf karena adanya kemutlakan. Karena syaratnya untuk menuju kemutlakan itu artinya dia mampu membedakan mana yang kekal, mana yang berubah-ubah. Di dalam mana? Di dalam alam yang tak melepaskan daripada penciptaan awal. Barulah dinyatakan lam. Dan lam ini tidak akan bisa disebut lam kalau tak menyatakan mim. Ternyata lam itu sebagai penghubung. Maka dinyatakan dia batas. Aku dibatasi karena sesungguhnya aku dihubungkan atau aku sebagai penghubung. Masuk dalam lam nih. Yang menghubungkan kepada mim. Nah selanjutnya kita akan bahas nanti. Yaitu di huruf terakhir dalam kalimat Adam. Yaitu mim. Mim kepala daripada 7 tunggal yang tak sama.